Nah, ini Oh dia. iya, udah boleh. Jadi emang itu warningnya hanya berlaku untuk satu match saja. Satu game aja, tapi gak masalah sekarang udah bisa nge-ban lagi juga teman-teman dari Rasa dari Esport. Teman-teman dari Eagle 365 langsung ke arah Gragasnya lagi karena memang Gragasnya juga terlepas ya. Gragasnya lepas, kemudian waduh ada Lee Sin. Ini early game-nya bakalan kuat power spike-nya, tapi kalau misalnya kita lihat untuk di ban-nya cukup menarik. Ziggs, Diana di ban. Kalau Diana di ban gue cincai lah, karena emang way to OP kan, way to overpower. Tapi kalau misalnya Ziggs, tadi kan mereka habis pakai Ziggs kemudian di ban. Apakah ini mancing draft? Bisa jadi juga gitu kan. Tapi teman-teman dari arah saudara sport ternyata menggunakan satu Ramus dan juga Lulu. Aduh, ini pick yang fresh loh Ramus. Karena gue belum ngelihat Ramus dipakai hari ini sama sekali. Dan Jinx, Let's combo go. Lulu dan Jinx Let's adalah go. salah satu combo paling haram di Dragonlance. Tapi gue nggak tahu. Ini kan karena itu kan combo ini semakin haram di saat Lulu baru keluar dan belum di nerf. Tapi kan Betul. Lulu sekarang sudah di nerf. Ya kan? Banyak banget pengurangan jarak dan segala macamnya ya. pengurangan jarak dan segala macamnya. Dan ada lagi Yasuo-nya digunakan. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin tanky-tankian, untuk match up-nya dari saudara Esports udah bagus loh. Karena Ramus sendiri itu memang diperuntukkan untuk build tank. Ketika Betul. dia udah bikin Hormel, abis itu bikin Deathman Plate kan, itu jadi ketika dia menggunakan barrier-nya, semakin lo gebuk, lo yang kesakitan. Iya itu dia, nantinya bakal jadi lebih sakit juga. Dan harus patut diperhatikan teman-teman dari Rasa Darah Sport mempunyai dua champion yang memiliki dua skill tahun juga. Jadi kalau lo diajakin war 5 lawan 5, teman-teman dari Regal nanti ya bakal kehilangan fokus. Nah itu dia, dan taunting dari Galio ditambah dengan Ramus itu kayak serasa selamanya men. Bener, ya ampun tertarik tuh lama banget. Lama itu ya. banget kan, lu bayangin ketika lu udah kena tahun dari Ramusnya, abis itu lu kena tahun lagi dari Galio. Wah, Nggak bisa. Tapi tanpa perlu berlama-lama masuk saja ke dalam in-game-nya karena sudah ready juga dari player. So ini dia masuk ke dalam game yang ketiga antara saudara Esport melawan Eagle 365. Kedudukan sementara satu sama. dan Yasin kembali menggunakan Yasuo. Oh, dia udah pakai skin Project Yasuo. Tadi kan dia nggak pakai skin, mungkin dia tadi tidak terlalu leluasa memakai Yasuo karena nggak ada skinnya. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri untuk di area Red Brambleback, saudara Iswa sudah mulai diberikan pressure oleh Eagle 365 meskipun mereka gagal mendapatkannya. Oh, dapat deh. Dapat kecolong. Dari seorang Adi tadi berhasil ngedapetin karena memang teman-teman dari saudara Esport sama sekali nggak ada yang menyangka untuk seorang Adi yang coba bermain agresif. Tapi lo di area itu udah ada Ignite juga, kali ini bakal coba ngeluarin satu flash terlebih dahulu dari seorang Bu. Hati-hati, early game yang cukup berbahaya dari sang Tuchisi juga. Udah mulai datang, coba dikasih flash tapi gak kena. Hampir aja kan udah dikontes di ring tinju oleh Lee Sin. Cuman untungnya dari Sonic Wave-nya tidak mengenai Tuchisi sehingga ya nggak bisa disambut dengan Resonating Strike. Yes, itu dia ya. Aduh, padahal tuh hampir aja tuh first blood yang mungkin mengejutkan juga Nyaris. untuk teman-teman dari arah saudara Sport nantinya. Lagi dan lagi kali ini dari seorang Yasin bakal coba meminta rematch terhadap pertarungan melawan seorang Cipeng dari penggunaan Fioranya kali ini ya. Betul sekali, dan kalau misalnya kita lihat sendiri untuk Scuttler di area River Dragonland itu sudah berhasil di-secure sama saudara Esports dibantu dengan Lulu. Oke, santai dulu ya dari arah ketua tim coba nurunin tempo. Walaupun tadi beberapa kali dari arah Eagle coba bermain agresif, tapi jangan sampai menumbangkan juga. Dan satu jungle lagi alias sebelum buffnya kali ini bakal coba diamankan oleh teman-teman dari arah Eagle dan tidak ketahuan sama sekali. Oh, udah ada ketahuan. penggunaan ward yang sangat minim dilakukan oleh teman-teman saudara Esports. Ini kalau misalnya gue lihat placing ward dari Eagle 365 bener-bener agresif. Mereka nggak mau sampai si Zom ini punya item defense seenggaknya 2. Karena 2 item defense aja itu udah membuat hit yang dihasilkan oleh Ramus itu sakit banget. Karena gini, Ramus itu damage outputnya bergantung pada seberapa tebel item defense-nya dia. Yes, itu dia ya. Jadi enak banget, semakin tebal semakin sakit, luar biasa pasti ada serang Samsung nantinya di area late game. Tapi kalau kita perhatikan juga dari serang Welhan kali ini langsung coba bergerak satu terbaik connect ke arah seorang Lau. Hati-hati Lau, coba bermain agresif terus-menerus ya. Ya, terus menerus bermain dengan agresif, tapi gue melihat ada sedikit yang berbeda dengan Eagle 365 di mana supportnya bener-bener nemenin si jungle-nya kemanapun. Hampir setiap saat ditemenin. Kenapa? Karena ketika mau mencuri Red Brambleback itu ditemenin, ke Blue Buff ditemenin, dia roaming terus-menerus.
bener-bener dimanjain ya. Iya. Dan oke, kali ini langsung coba bermain agresif terlebih dahulu dari arah keduanya. Sedangkan di dalamnya juga sama udah ada yang terkena tahun dari serang Bubat Kids. Oke, dari serang Zamzam masih coba mengintai, mencari pergerakan. Gulung-gulung. Langsung ada power ball kali ini bakal coba digunakan terlebih dahulu. Zamzam menabrak ke arah Tahun. satu orang Bu, tapi gak bakal coba dilanjutin juga. Eksplosif diculik. mulai mundur, tapi Iya, ada Ren. Ren masuk karena dua orang sekaligus bakal coba mengambil free dari Tahun belakang lagi. juga. Masih ada Terus serang banget. kali ini bakal mendapatkan free di arah belakang, tapi gak bakal dibiarkan. Win of War bakal coba digunakan juga karena SW dan satu flash bakal coba untuk cabut terlebih dahulu. Teman-teman dari Regal harus lebih berhati-hati. Harus lebih berhati-hati, apalagi kalau semisal si Ramusnya itu ketika dia menggunakan Powerball itu udah sampai 6 detik. Itu lumayan berbahaya loh, karena range loncatannya semakin besar juga. Yes, itu bakal jadi gede banget gitu kan. Oke, dan kalau kita perhatikan El Clasico di sisi atas masih belum ada yang memenangkan kali ini. Yasin bener-bener udah mulai belajar alias tahu kemampuan dari arah chip sejauh mana. Perhitungan damage gua rasa udah dilakukan oleh seorang Yasin, dan kali ini ada satu riposte yang bakal coba dikonter terlebih dahulu. Hati-hati Yasin. Hati-hati Yasin, tapi seenggaknya masih bisa dikontrol oleh Yasin. Dia juga tidak kehilangan first blood, jadi itu masih jadi angin segar. Masih ada kesempatan untuk Yasuo supaya bisa menang melawan Fiora. Tapi kalau misalnya kita lihat Dragonland, maksud gue Dragon sudah spawn, bakal coba di zoning oleh kawan-kawan dari Eagle 365. Tapi di zoning balik sama Lulu. Oke, cukup berani, tapi lo lihat dari Ramos. top sedikit offset udah ada satu kelas Pressure, Fisker yang sedikit miss, gak masalah. Cuman buat menutup jalan aja. Satu redang atau bakal coba masuk terlebih dahulu. Sonic Wave kali ini bakal coba join ke arah serang Lau. Bakal coba dikasih Dragon Race, tapi gak masalah, masih ada satu Wild Growth juga memperkuat dari serang Lau. Dragon kali ini udah mulai terbuka lebar untuk teman-teman dari arah Eagle 365. Eagle 365 tampaknya akan mendapatkan Dragon mereka, tapi belum bisa cukup senang karena masih ada pressure yang diberikan oleh saudari Sword. Tapi sayang sekali smite dari Lee Sin benar-benar on point. Langsung saja dilanjutkan dengan Warrior by Kodok. Oh, langsung ada eksplosif kali ini bakal coba langsung digas. Lang mana kali kita perhatikan dari area SW masuk ke arah belakang menggunakan satu killer insting. Hijit di Red, connect karena 3 orang sekaligus. Bakal coba berfokus terlebih dahulu kali ini. Satu orang tersisa dari Double kill. bakal coba Killing diratakan spree. dengan begitu Ace. cepat. Ace didapatkan oleh Eagle 365. Luar biasa, akhirnya ada ace pertama di menit kelima untuk Eagle 365. Cuman kalau misalkan gue boleh mention, ada beberapa kali momen di mana Glacial Fissure yang dikeluarkan oleh Weihan ini terbuang sia-sia. Yes. Bahkan sejak set pertama. Sering banget ya. Sering banget miss. Jadi mungkin ini bisa jadi catatan tambahan untuk Weihan ketika menggunakan Braum. Oke, Terutama kalau- Glacial Fissure sih. Ya, beberapa kali miss dan itu ngebuat momentum dari Eagle yang harusnya bisa malah jadi nggak bisa gitu kan. Iya. Dan oke, udah mulai kelihatan lagi Winover kali ini bakal coba digunakan terlebih dahulu dari seorang Tuchizi juga. Hati-hati, di mana Riveralt kali ini udah mulai spawn. Teman-teman dari Saudara Esport harus bermain agresif juga. Di Tidak press ingin lagi kehilangan, Yasuo. langsung coba dikasih Dragon Red kali ini. Udah ada Hero satu Entrance. bisa. Udah ada satu Hero Entrance yang bakal coba masuk terlebih dahulu ke arah satu Welhan. Nggak takut. But it's okay, nggak ada takut-takutnya kali ini karena dari arah Saudara Esport juga sudah mulai kehilangan satu membernya. Langsung saja di call untuk back off karena udah nggak worth it terlalu dipaksakan. Mereka punya Rift Herald yang harus difokuskan. Sudah mulai diambil Rift Heraldnya, tapi ternyata ada Braum yang langsung membackup Kaisa, di mana dari Lulunya sudah mengeluarkan Wild Drop untuk Ramus dan killing spree untuk Kaisa. Pertarungan masih berlanjut karena Lee Sin berhasil men-take down Jinx. Sementara itu tersisa Galio saja yang berhasil menukar trade-nya dengan Lee Sin, tapi darahnya udah sangat sekarat, berhasil disegir oleh Fiora. Fiora cukup sekarat, bakal dihajar dengan pedangnya Yasuo. Blue team berhasil slay Fiora, tapi ada satu sabetan pedang lagi yang diberikan oleh Yasuo, langsung di backup oleh Lulu. Shutdown terhadap Kaisa. Yasinnya dikasih makan kali ini seharusnya bakal jadi tanda bahaya juga. Dan Ulek tahun dari serang Lau kali ini udah ada satu multi slam yang bakal coba connect. Disusul dengan satu barrel roll, sakit banget masuk ke arah serang Lau. Masih bisa cabut terlebih dahulu, dan gue pengen lanjutin bahasan gue. Yasin sekarang udah dikasih makan, dapetin shutdown juga. Tadi steal tempest-nya connect karena 2 orang gitu kan. Dan itu bagus banget untuk seorang Yasin, sehingga nantinya dia bisa memberikan damage output juga nggak kalah besar sama seorang Fiora ya. Berarti skin nambah damage. Aduh. Yang tadi dia nggak pakai. Oh iya. Nambah APD-an ya. Nambah kepedean, apalagi itu Project Yasuo. Kan kalau misalnya kita lihat sendiri untuk Fioranya bakal bertukar dulu, di mana Fiora turun ke Dragonland membiarkan Kaisa dan juga Braum berada di mid. Sementara itu Gragasnya akan pindah ke area barunya memberikan pressure kepada Yasuo. Langsung saja ditendang dengan Dragon Race. Ada Sonic Wave dan Resonating Strike yang dilanjutkan oleh Lee Sin, berhasil men-take down Yasuo. Wow, teman-teman dari Regal sadar Yasuo udah mulai pede, bahaya, udah ngedapetin beberapa kill juga.
Maka dari itu langsung coba di shutdown juga. Kali ini Rivero langsung coba di start oleh teman-teman dari Regal. Yang mana di arah bawah juga udah ada satu proxy yang bakal coba dilakukan oleh seorang Chip. Gak masalah, masih ada juga langsung coba dikasih loncat terlebih dahulu. Langsung ada Renstra kali bakal coba dengan 3 orang sekaligus. Di mana masih ada satu gelas Twister. Coba melarikan diri teman-teman dari Regal. Satu persatu bakal coba di-take down terlebih dahulu. Yang mana dari seorang 2GG-nya berhasil mendapatkan double kill kali ini. Tremors ditambah Heroes Entrance itu satu kombinasi yang tidak mungkin bisa diterima oleh Eagle 365 dan itu sangat tidak mengenakan, dimana ketika si Ramusnya itu udah menggunakan powerball-nya sampai ke detik ke-6, kemudian dia loncat dengan menggunakan Tremor, itu kena knock up ke semua member Eagle 365 yang sedang mengambil Herald, kemudian disusul dengan knock up lagi dari Heroes Entrance. Itu mereka udah nggak punya waktu untuk mundur, nggak punya waktu untuk pakai spell, nggak punya waktu untuk apapun. Itu dia ya, Eagle 365 auto di atas angin tadi ya. Iya. Terangkat. Itu belum aja tuh Yasuo-nya datang. Makanya pakai last breath ya. Iya, langsung stop. Itu bakal jadi bahaya banget, tapi sekarang juga ada yang bahaya dari arah Dragon-nya. Dia mulai hadir. Infernal Drake kali ini bakal coba diperebutkan. Masih ada stay behind me terlebih dahulu dari seorang Alien. Coba bersembunyi terlebih dahulu teman-teman dari Regal. Kali ini terkena satu trap dari seorang Licin menggunakan tutup gelas untuk cabut terlebih dahulu. Berbahaya, dan ini jadi informasi yang bagus. Teman-teman sadar Esport bisa banget untuk ngambil ke arah Dragon-nya dulu. Iya, apalagi ini Infernal Drake bagus banget untuk si Jinx-nya. Tapi kalau misalnya ngelihat dari setup zoningnya, gue merasa dari Eagle 365 tampaknya nggak akan mau ngekontes Infernal Drake. Dimana Fiora sendiri masih berada di atas, bakal coba ngetuker dengan turret Baron Land. Oke, langsung aja ya, tidak ada kontes pastinya teman-teman dari arah Saudara Esport kali ini bebas lepas gitu aja, tapi lo lihat di sisi atas bakal coba ditukar terlebih dahulu terhadap satu turret yang ternyata udah mulai diambil sama seorang Cipeng di sana. Tapi di Arami juga bakal coba didorong. Tuh sisi posisi udah mulai ketahuan terlebih dahulu. Langsung masuk ke arah inner. Itu dia 2 orang dari Regal langsung coba mengincar objektif lainnya biar gak kehilangan momentum. Satu persatu dibotakin di sisi atas. Redemption bakal coba digunakan terlebih dahulu. Masih bisa dilepas tapi terjadi pertempuran gua rasa. Masih ada satu Heroes juga di sana. Heroes Entrance bakal coba masuk, sorry Slam masih coba digunakan sama seorang Zom but masih belum ada masalah juga di arah Midglass yang mana dari arah serang Lau bakal coba langsung dicat. Udah ada Killer Instinct, Last yang gak berhasil menyelamatkan nyawa seorang Lau, harus tumbang. Tapi lo lihat dari seorang Jinx udah mulai hadir, langsung connect dari Winter Blade-nya terkena stun, bakal coba dikasih lagi auto attack, tumbang satu banner bakal menggunakan. Tapi lo lihat dari arah Winwari sakit banget, udah mulai datang juga dari seorang Yasin, coba mengejar karena 2 orang yang langsung menggunakan satu steal damage-nya, connect ke arah 2 orang. Fioranya mau ngelihat temennya perang atau gimana, cuek aja. Yang penting objektif turret dapat. Terbukti dengan 2 turret berhasil dia ambil sendirian dari tadi. Bener-bener fokus objektif ya. Fokus objektif. Fokus objektif, teman gua perang. Sorry bro, perang itu bukan gaya gua. Oke. Tapi teman-temannya bilang gak apa-apa, yang penting objektif. Biarkan untuk area lain, ini urusan kita. Oke. Obrolan yang sangat mantap sekali ya kalau sampai itu terjadi. Rasanya kayak sinetron. Oke, masih coba saling reset aja, masih menit ke arah 11 juga, perbandingan gold pun belum terlalu jauh. Saudara Esport memang kayak ketinggalan dari arah 3000-an, but Infernal Drake berhasil mereka dapatkan, jadi masih bisa seimbang lah ya. Ini kalau misalnya gue ngeliat dari Eagle 365, gue suka nih cara mereka bermain. Kenapa? Meskipun rasa-rasanya mereka ada beberapa kali kelihatan kalah war, kalah naga, ya kan, objektifnya lepas, tapi mereka punya cara mereka sendiri untuk mendekatkan bahkan menjauhkan goal gap. Dengan cara apa? Tadi turretnya dibiarin aja Fiora Split Push, dapat 2 turret. Kemudian jungle-nya si Ramus itu di-invade habis-habisan oleh Lee Sin. Jadi gue nggak aneh kalau misalnya ngelihat Lee Sin-nya itu fat banget sampai ngebalep levelnya si Ramus. Iya, udah lebih tinggi ya dari seorang Lee Sin. Dan ini pastinya sangat-sangat menguntungkan untuk teman-teman dari arah Eagle juga. Baron sudah mulai terspawn kali ini, sudah mulai hadir juga di arah bawah. Hati-hati dari seorang Cipeng menerima auto text dari arah switch-nya. Udah berubah jadi roket juga dari arah Jinx ya tadi ya. Iya, dan roket dari Jinx ini sudah dikeluarkan. Baron pun akan coba di zoning. Ini kayaknya ada bait karena Gragasnya ngumpet di pixel bus. Kelihatan karena ada glitter lens yang dikeluarkan oleh Lulu.
Oke, udah mulai terpantau juga. Sudah Akhirnya terpantau. dilepas lagi sama teman-teman dari Regal kali ini. 1 tahun sedikit miss, gak masalah dari seorang Tujishi kali ini masuk coba langsung clear terlebih dahulu. Begitu cepat, tidak perlu berlama-lama biar bisa pulang terlebih dahulu. Baru balik lagi menggunakan hero interest nantinya. Di arah bawah terjadi lagi El Clasico yang mana diserang Yasin. Langsung lepas aja, gak mau bertarung terhadap Cipengs ya. Iya, tapi Cipex-nya kayaknya nggak mau pulang, maunya konten. Langsung coba dicari lagi mana nih Yanto gua nih. Tapi ternyata ya sudahlah. Yang penting gue creep dulu deh. Gue push creep dulu, siapa tahu gue bisa dapet middle turretnya si saudara esports yang ada di Dragonland. Itu dia ya, sudah ada satu rodal juga yang lewat, tapi bukan bakso rodal ya kan. Dari arah Jinx tadi ya, cuma kata satu tambah aja, Glacier bisa bakal coba kena dua orang terlebih dahulu. Dan udah ada satu wild Hero approach entrance. juga. Hero entrance bakal coba masuk tapi tidak mengenai siapapun. Explosive Dagger cast. juga bakal coba masuk ke arah satu orang Zomzom. Kali ini Zomzom bakal coba dibully terlebih dahulu. Ramos. Janren udah mulai masuk juga Sonic Wave-nya. Triple kill didapatkan Jinx. untuk seorang Lidin. Konfesi Jinx-nya flow. masuk tanpa Tun. masalah. Windwalk. Riposte. Satu orang juga dari seorang DPS. Grand challenge. Red bakal coba masuk tapi Grand challenge dapat Night. Ace. Di sana Ace didapatkan oleh teman-teman dari arah Eagle 365. Luar biasa sekali ini Ace dan Creepnya lagi nge-push, ini kesempatan emas untuk mereka untuk segera mengakhiri permainan. Langsung saja di push, turretnya sudah hancur, semua inhibitornya pun hancur. Langsung digebukin Nexusnya, langsung gak cuek aja, cuma ada Lulu gebukin terus. Dan ini dia kemenangan untuk Eagle 365. What a play! Nice play, Eagle 365. Saudara esports harus tumbang kali ini. Sayang sekali. Sayang sekali.